Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari materi yang semalam. Kita sudah melakukan instalasi dari Coordinator 4. Nah, jadi ini adalah bentuk dari struktur folder yang sudah kita install. Nah, jadi pada pembahasan kali ini kita membahas tentang struktur foldernya, lalu tentang file env, dan juga masuk bagaimana cara penggunaan route pada Coordinator 4. Nah, jadi kalau route itu kan memang jalur utama dari bagaimana kita mengakses suatu aplikasi di yang kita menggunakan Coordinator 4 ini. Nah, dapat kita lihat di sini ada beberapa folder ya. Ada folder app, public, test, vendor, writable, dan beberapa file yang ada di dalamnya. Nah, jadi yang aplikasi inti itu ada di folder app. Nah, di sini ada config-nya, nanti kita atur, ada controller. Palingan kita nanti banyak berkecimpung di controller, di view, dan di config. Nah, karena di config ini ada beberapa file penting yang harus kita atur, seperti misalnya yang route. Nah, ini routes. Nah, karena ini adalah hal wajib yang harus kita atur. Karena dapat kita lihat, kalau kita lihat di directory, misalnya kita buka dulu coordinatornya. Nah, karena dalam akses Coordinator 4 ini, nanti URL-nya akan kita tentukan dari route-nya. Nah, jadi ini akan sangat penting dan sangat sering kita berkecimpung di routes. Mungkin satu-satu kita jelaskan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, app ini adalah tempat inti dari aplikasi yang kita buat. Nah, di sini mulai dari view, program ke database-nya, dan lain-lain. Kalau yang public ini berisikan file aset, seperti misalkan nanti kita upload foto atau ada JS tambahan atau CSS tambahan, jadi letaknya ada di public nantinya. Nah, di sini juga kita lihat ada HT access. Nah, seperti yang dia kalau Coordinator 4 ini menarik satu file dari satu panggilan. Nah, makanya tadi kita di direktorinya cuman localhost 8080 itu akan menarik semua aplikasi yang sudah kita buat dari HT access. Nah, jadi seperti itu konsepnya. Nah, ini favicon itu yang ada di icon title dari web kita ya. Nah, lalu ini indeksnya. Nah, jadi ini dia. Dari indeks itu dia menarik semua apa yang kita buat pada folder app. Lalu ada tes. Tes itu mungkin tidak begitu sering kita gunakan. Ya, itu hanya untuk menjalankan testing. Lalu vendor. Vendor itu tempat dependensi. Nah, tempat dependensi itu berisikan folder-folder yang dari pihak ketiga. Misalkan nanti kalau kita butuh plugin, apalagi tool-tool yang kita butuhkan pada web lah, yang nanti akan dikelola oleh composer.json. Nah, misalkan nanti kita butuh API, nah jadi nanti yang API itu akan disimpan pada folder vendor. Nah, gitu, yang dikelola oleh composer. Lalu masuk ke folder writable. Nah, itu berisikan penyimpanan seperti cache, log, session, dan lain-lain. Nah, yang folder-folder ini jangan sampai diganti namanya, jangan sampai dihapus. Dan biasanya yang vendor ini itu tidak kita yang edit ya. Seperti yang saya bilang, itu memang diatur oleh composer.json. Nah, palingan yang banyak kita edit itu di app. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Nah, di folder app ini masih banyak folder-folder yang lain. Nah, masih ingat ya, kalau
coordinator itu kan pakai model MVC, di mana model itu ada di folder model, view itu folder view, controller itu di folder controller. Jadi kita akan banyak berkecimpung di controller, model, dan view. Lalu beberapa di file config. Nah, lalu kita lanjut di env. Env itu adalah tempat di mana kita konfigurasi lingkungan suatu software. Kita kan di coordinator 4. Jadi ini adalah tempat prioritas pengaturan dari aplikasi yang kita buat. Walaupun nanti ada ya pengaturan di routes dan config segala macam, tetapi jika ada pengaturan di env, maka yang paling utama kita gunakan itu ada di file env. Nah, cara menggunakannya berarti yang ini. Kalau saya ini ya, duplikat supaya yang file utamanya tidak kelupaan. Nah, jadi ini kita duplikat aja, tinggal di Ctrl C, Ctrl V. Ups, kita copy aja lah. Kita copy, langsung kita paste. Nah, jadi yang ini kita rename. Kita rename aja. Kita rename, kita tambahkan titik di awal. Titik env. Nah, ini kan sudah berubah icon dari filenya ya, menjadi titik env. Nah, di sini banyak pengaturan yang bisa kita atur nantinya. Nah, ini kan ada tanda crash atau pagar ya. Nah, berarti ini adalah komen, jadi dia tidak aktif. Cara mengaktifkannya berarti tinggal kita hapus. Nah, misalkan kita coba di CI environment yang ini, kita hapus. Nah, ini juga penting, dimana CI environment ini ada tiga kategori ya. Yang pertama itu production. Kalau production ini ketika ada error nanti di tampilan coordinator kita itu tidak akan diperlihatkan. Nah, kalau ini berarti masih production. Bisa kita lihat ketika kita scroll ke bawah. Nah, environmentnya masih production. Jadi kalau ada yang error atau yang salah itu tidak akan dinotis. Jadi bagaimana kalau misalnya kita kan develop ya, bagaimana kalau ada error ditampilkan. Jadi yang environment tadi kita ganti menjadi development. Oh ya, tadi ada tiga. Ada yang pertama itu ada production, development, dan test. Jadi kalau kita sebagai development, kita pakai yang development saja. Silakan diganti, jangan lupa disimpan, Ctrl S. Kita lihat lagi yang tampilan coordinator 4-nya. Nah, sudah berganti, environment-nya menjadi development. Nah, jadi seperti itu dari env. Nah, ini banyak nih yang dapat kita atur nanti. Ada default dari database. Nah, ini nanti aja kita atur. Sekarang kita fokus ke yang lain dulu, yaitu dari routes-nya. Oke, kita lihat routes. Kita pilih yang bagian app, adanya di config. Cari yang routes ya. Nah, ini mungkin sedikit saya jelaskan. Di sini yang penting itu ini jangan dihapus karena ini coding engine ya. Jadi defaultnya jangan dihapus. Nah, jadi yang dapat kita edit dan kita kelola itu yang bagian line 8 ke bawah. Nah, ini adalah merupakan URL atau jalur yang akan kita lewati ketika menjalankan suatu tampilan. Nah, ini kan ada yang pertama nih.
Kalau slash yang ini itu artinya dia root. Root. Root dengan root beda ya. Kalau root itu memang akarnya. Kalau root itu adalah rutenya. Nah, jadi kalau slash seperti ini berarti ini memakai rootnya saja. Dimana root kita kan defaultnya localhost 8080. Jadi itu sama artinya dengan yang seperti ini saja. Tapi kalau kita ganti menjadi tambahkan menjadi di sini misalkan home. Nah, ketika kita tambahkan home juga di sini, maka tampilnya sama karena jalurnya juga itu. Nah, seperti itu. Kalau kita hapus pun tetap sama. Nah, jadi seperti itu. Lalu yang bagian home ini adalah mengarah ke controller. Coba kita lihat di folder controller. Nah, ini dia. Nah, di sini ada controller yang filenya kita kasih nama home. Nah, ini default dari coordinator 4-nya. Nah, berarti ini artinya adalah routes, URL-nya adalah root, arahnya ke controller home, dan metodenya index. Nah, metode index itu yang mana? Yang ini. Nah, ini dia. Controllernya adalah home, metodenya index. Nah, karena nanti untuk metode itu nanti banyak ya, bukan hanya index, bisa kita tambah-tambah. Nah, jadi ketika kita membuat controller, pastikan nama folder dan nama file dan nama di dalam codingnya itu sama ya ini. Kalau dia filenya controllernya namanya home, jadi kelasnya juga home. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang paling penting itu adalah di sini. Ketika nanti halaman ada yang tidak bisa diakses, berarti ada yang salah di route-nya. Nah, jadi jalurnya seperti itu. Nah, seperti materi kita sebelumnya ya. Kalau kita lihat materi yang sebelumnya itu ada jalur dari aksesnya. Coba kita lihat sebentar. Nah, ini kan ada jalur akses. Jadi memang web servernya dulu baru ke route-nya. Kalau route-nya betul baru bisa masuk ke controller, view dan modelnya. Nah, memang seperti itu. Nah, itu yang pertama. Lalu kita lanjut membahas tentang ini kan ada tampilan awalnya nih. Ini adalah tampilan welcome. Jadi tampilan welcome nih letaknya di mana? Itu letaknya seperti memang konsepnya adalah MVC, berarti letaknya di view ya. Kita lihat view. Berarti dia oke, kita coba sesuai alur lah. Ini adanya di controller, mengarahkan ke controller home. Controller home. Nah, di sini ada maksudnya adalah return view. Berarti dia menampilkan view yang nama filenya adalah welcome message. Nah, ini dia. Ada welcome message di dalamnya. Nah, berarti ini mengarahkan bahwa nanti tampilkan file welcome message yang ada di folder view. Nah, ini dia. Coba kita lihat. Apakah memang betul yang ini ditampilkan? Mungkin kita ganti salah satu kontennya. Nah, oke. Nah, ini. Kalau kita lihat kan dia ada title about this pack. Mungkin kita ganti menjadi sistem informasi. Simpan.
Nah, berubah ya. Berarti memang fix ini adalah tampilan yang ditampilkan oleh aplikasi kita. Nah, jadi ingat ya alurnya. Pertama itu adalah routes. Mana dia? Dari Nah, ini dia route. Di route ini dia mengarahkan ke controller home, ke method index, di mana di controller home di sini berisikan metode-metode. Nah, tadi dia ngarahnya ke index. Di index di dalamnya ada perintah tampilkan return view welcome message. Berarti ini mengarah ke view, folder view. Folder view itu letaknya di sini. Nah, ini dia. Welcome message. Berarti ini adalah nama file. Jadi bagaimana jika kita membuat tampilan baru? Ya tinggal kita tambah saja. Kita tambah yang ini, misalkan kita bikin metode baru. Nah, lalu kita metodenya rubah namanya menjadi, misalkan nih uji coba ya, tes. View-nya nanti nama foldernya, nama filenya kita, nah ini jangan tes lah, misalkan about. Nama filenya tidak harus sama juga ya, mungkin di sini kita berikan nama about atau apa ya, tentang. Nah, ini sebagai penanda karena supaya kita tahu dari file view dan method itu tidak harus sama namanya. Nah, berarti setelah ini apa yang kita lakukan? Kita buat file baru misalkan di view. Oh ya, supaya tidak bingung ya. Sebenarnya kalau alurnya memang kita bikin di route-nya dulu. Nah, tapi nggak apa-apa, penting jalurnya kita tahu gitu. Misalnya route, kita masih memakai controller yang sama, jadi ini tinggal kita copy, kita paste saja. Nah, berarti URL-nya kita bedakan. Misalnya tadi kita pakai root biasa saja. Nah, sekarang kita coba pakai page misalnya. Yang si nah ini jangan sampai kapitalnya, jangan sampai salah ya. Kalau controller itu dia harus kapital di awal controllernya, nama filenya itu. Nah, lalu metodenya tadi rencananya kita buat nama metodenya adalah about. Tinggal kita rubah about. Arah metodenya adalah ke about. Nah, setelah itu kita tambahkan di sini. Nah, sudah kita buat. Metodenya about, arahnya ke file tentang. Lalu apa yang tinggal lagi? Berarti kita tambahkan view tentangnya. View tentang. Nah, berarti di sini tinggal kita, ini mungkin kita copy aja atau tambah file aja juga juga boleh. Langsung new file. Filenya misalkan kita tadi namanya tentang ya, berarti tentang titik php, enter. Nah, ini mungkin kita copy yang dari message tadi, copy. Kalau kita bikin tampilan baru juga boleh ya, ini supaya lebih cepat saja. Yang file message tadi kita copy, untuk penanda ini memang berbeda kita hapus aja ini. Yang di atas saja lah. Sistem informasi kita rubah menjadi tentang, sebagai penanda apakah memang betul enggak sih sesuai kita membuatnya. Tentang, simpan. Nah, lalu coba kita coba. Tadi namanya di URL route-nya apa? Route-nya adalah routes-nya itu page.
URL-nya, sorry ya, ini routes-nya, URL-nya adalah patch. Berarti ada patch di slash patch. Nggak pakai S, enter. Nah, memang berubah menjadi tentang. Berarti artinya kita sudah bisa menampilkan halaman baru. Jadi untuk satu halaman saja ada beberapa komponen yang harus kita buat. Berarti dari route-nya itu ada URL di dalamnya, arah controllernya kemana, arah metodenya kemana gitu. Sudah dapat jalurnya, baru kita buat controllernya. Nah, ini controller yang apa ya, default ya. Kalau kita mau buat yang baru, silakan buat yang baru. Berarti di routes-nya juga namanya berbeda gitu. Kalau controller untuk penamaan boleh bebas. Nah, yang penting nama dari filenya dan kelasnya sama. Lalu masuk ke view. Nah, ini kan kita menampilkan file halaman atau suatu tampilan. Berarti kita arahkan ke view yang mana? View-nya itu letaknya di folder view. Nah, yang di sini. Nah, jadi begitu alurnya. Nah, itu harus diingat dan dipahami, jangan dihafal. Nah, lalu apa lagi yang kita bahas ya? Nah, bagaimana jika kita kan ada namanya metode get dan post. Biasanya kalau untuk web seperti itu ya, ada data yang dikirim, ada data yang diterima. Jadi kalau misalnya kita mengirim data dari sistem directory bagaimana? Kan gitu. Berarti seperti ini aja. Ini contoh ya. Misalkan kita buat kita coba apalah? Kita coba pakai controller yang baru. Copy. Nah, yang ini misalkan kita bikin URL yang baru, coba. Saya maunya ada nama saya Agung. Nah, ini bukan sebagai data yang dikirim ya, ini sebagai URL saja. Nah, ini baru variabel yang kita kirim. Kita tambahkan dalam kurung titik any. Nah, kalau ini berarti apa saja bisa masuk, mau dia number, mau dia teks saja. Sebenarnya ini bisa kita filter, apakah kita mau number saja atau hanya mau alfabet saja atau bagaimana. Codingannya beda-beda. Kalau number itu num kalau saya nggak salah, alpha itu pakai alpha atau ALP. Silakan nanti kita cari aja ya. Baru kita lanjut, kita bikin controllernya namanya mungkin coba. Kita coba dulu. Coba. Lalu untuk metodenya indeks saja nggak apa-apa, indeks atau bikin nama saya juga lah. Berarti kita ada indeks Agung di dalamnya. Lalu untuk data yang kita mau kirim, kita berikan nama juga, misalkan string 1. Nah, begitu. Nah, ini contoh supaya kita bisa mengirim data dari directory. Lalu kita buat apa lagi? Oh ya, buat controllernya tinggal kita new file. Berarti namanya adalah, nah sesuai dengan ini, coba titik php. Dan ingat kalau di controller itu namanya kapitalnya kapital. Awal katanya harus kapital. Coba berarti C-nya kapital. Coba titik php. Lalu home. Tinggal kita copy, paste. Apa yang kita rubah? Berarti ini kita rubah ya. Ini disimpan, jangan lupa. Home ini kita rubah menjadi coba. Lalu indeks ini kita biarkan aja. Berarti ada metode baru, apa tadi namanya, sesuai dengan yang kita buat di routes. Route ini belum disimpan, silakan disimpan, Ctrl S. Ada routes-nya, metodenya adalah Agung, tinggal kita tambahkan Agung. Nah, terserah ya, kalau rekan-rekan mahasiswa mau dengan namanya sendiri juga boleh. Lalu view-nya apa namanya misalkan ya. Oh, kita nggak usah pakai view dulu, jadi bisa kita langsung ke kirim data. Nah, misalnya gini lah, kita langsung echo saja, echo titik 2 titik koma
Lalu halo nama saya. Oh ya, kalau kita mengirim data berarti di sini kita tambahkan variabelnya string nama. Begitu. Lalu kita tambahkan di sini string nama. Nah, begitu. Oke. Berarti karena tak ada view, berarti kita tidak perlu menambahkan file view-nya. Nah, lalu kita testing lagi. Tadi kita rows-nya apa? Rows-nya itu adalah coba Agung lalu datanya. Coba Agung lalu namanya adalah ITMG. Oh, ada error. Oke, berarti ada yang salah, sepertinya ada update terbaru untuk penampilannya. Kita nggak apa-apa, tinggal kita buka dari dokumentasinya saja, Codeigniter. Kita cari dokumentasinya, itu sangat mudah sekali, tinggal kunjungi webnya aja. Nah, lalu kita, misalnya kalau untuk pertama itu pasti orang nyari hello world ya, hello world untuk testing. Biasanya kalau untuk setiap aplikasi seperti itu. Nah, ini ya, let's try it hello world. Nah, kan ada ini. Wah, berarti kan ya. Ternyata, nah itu ya. Kalau di dunia IT itu 1 detik saja berarti sudah ada update. Ini pun sudah ada. Kalau di 1 tahun yang lalu, kalau saya nggak salah masih echo. Sekarang sudah return. Oke, kita ganti return. Return. Kita ganti di controllernya. Tadi masih pakai titik. Oh, pakai ini ya, pakai kutip satu. Nah, kita simpan, kita coba lagi. Nah, bisa. Kenapa dia halo nama saya string nama ya? Bentar ya. Atau ini kita harus letak di kutip 2, tidak juga. Oh iya, berarti harus kutip 2 ya. Nah, begini. Nah, baru bisa. Halo, nama saya ITMG. Nah, jadi kalau kita ada menemukan sesuatu yang baru, tinggal dicari di dokumentasi, cari apa yang kita cari, dah ketemu. Mudah. Sangat mudah sekali. Nah, jadi begitu. Apa lagi ya mau kita coba ya? Nah, itu kalau kita mengirim suatu data dari directory ya. Kita sekarang coba langsung menampilkan satu tampilan yang kita pakai Bootstrap. Caranya mudah. Berarti kita buat routes baru. Ini tinggal kita copy saja. Copy tanpa gula. Kita copy, Ctrl V. Nah, ini tetap coba ya. Kita mungkin home, boleh home di sini home. Ini kita nggak kirim data, kita hapus. Berarti tetap coba. Ini berarti metodenya arahnya ke, boleh kalau namanya metodenya namanya home juga boleh. Ini kita hapus. Kita balik lagi ke controller yang tadi. Mana dia? Berarti controller coba. Nah, ini. Berarti ini tinggal kita copy, paste. Ini kita rubah menjadi home. Bentar. Ini sepertinya ada yang aneh. Oh iya. Tutup kurungnya jangan dihapus ya. Lupa saya. Ini variabelnya dihapus saja. Berarti dia kita pakai return view lagi. Return view kita copy tanpa gula.
tinggal di paste. Ini nama file view-nya mungkin kita home 1 ya. Nah sudah. Nah ini sudah kita buat controllernya, berarti kita tinggal membuat file dari view-nya. Tinggal diklik view di sini. Oops, new file saja. Berarti tadi namanya home 1 ya, home 1.php. Nah tinggal kita bootstrap tadi ya. Kalau bootstrap kan mudah juga, tinggal kita cari bootstrapnya. Bootstrap. Nah tinggal kita cari di dokumentasi doc. Nah ini ada introduction. Kalau saya nggak salah dia ada di awal-awal. Nah kita perlu ada yang CSS dan JSS-nya. Nah berarti tinggal kita copy, kita pastekan ke view tadi, file view-nya, kita simpan. Nah kita coba, berarti di sini ada tadi URL-nya adalah coba home. Yang khusus itu gitu loh. Kalau ada suara-suara yang lain mohon dimaklumi karena saya videonya memang lagi bikin di ruangan ya. Jadi nggak apa-apa, kita santai aja. Nah berarti ini tinggal kita ganti tadi URL-nya coba home ya. Coba home. Oke, hello world. Nah jadi seperti itu. Oke, berarti kita sudah membahas tentang struktur dari folder-foldernya dan juga tentang env tadi. Lalu juga kita sudah mencoba bagaimana menampilkan suatu file. Berarti dari yang kita pahami tadi ada kita buat dulu route-nya, baru pergi ke buat controllernya. Dari controller baru kita tentukan metodenya apa. Oh ya, tentukan metode di sini ya. Controller metodenya apa. Tadi juga kita sudah bahas bagaimana mengirimkan data. Setelah selesai controllernya, kalau memang return view, baru kita buat view-nya. Nah, jadi kalau untuk direktorinya itu sesuai dengan nama yang kita buat di sini. Ingat ya, ini nama URL. Ini adalah jalur dari file yang diakses. Berarti controllernya coba, metodenya home. Nah, itu harus diingat-ingat. Oke, mungkin itu pembahasan kita pada materi kali ini. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih sudah memperhatikan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.